Dan ini gua udah di Sabana ya guys, di dekat pos 5 nih. Tuh. Tiba-tiba di video itu kabut agak putih kecoklatan agak hitam gitu turun kak. Jadi kayak bener-bener kayak turun gitu, turun perlahan gitu kan. Tiba-tiba di situ bes kabut semua, gak kelihatan apa-apa. Di situ saya sendiri, gak ada orang siapapun. Alhamdulillah di situ aku nggak ada yang nawarin, kayak aku jalan-jalan aja gitu kan. Ini pasar Boyem bukan? Dia diam, nggak jawab. Sampai jalan terus. Kak, ini di mana sih kak? Emang ada desa di sini gitu kan? Dan anehnya tuh nggak sampai-sampai kak kita kak. Seberapa luas itu kita nggak tahu. Bener-bener kayak kanan kiri pasar semua kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Kang Nanang. Waduh. Ya. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang Nanang nih. Nah, sebelum Kang Nanang menceritakan pengalaman ini, saya ngucapin terima kasih banyak nih Kang Nanang gitu kan, karena udah jauh-jauh dari Citerep gitu kan, Bogor ya. Bogor ke daerah Jambi. Kita di Jambi, Pak. Iya udah. Ya kan? Gimana perjalanan dari Bogor ke Jambi? Sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Sabana Sekalian ya. naik gunung dulu sekalian gitu. Iya. Oke. Bang Nanang nih, pada video kali ini nih kalau boleh tahu nih, kita panggil Bang aja ya biar Iya, enak. iya. Bang Nanang pengen ceritain kejadiannya saat naik gunung mana nih Bang? Kita Gunung Lawu kak. Oh Gunung Lawu. ya. Gunung Lawu mungkin nih familiar juga nih untuk teman-teman semua ya kan? Iya. Tapi lihat jalur mana itu? Via Ceto. Ceto, wah Iya. Candi Ceto. Candi Ceto. Itu sabannya luar biasa. Oh tuh, itu bukan luar biasa banget. Gupakan Menjangan, bawa lagi Sabana. Apa ya namanya? Gupakan Menjangan. Bulak Peperangan gitu kan. Naik dikit ada Pasar Dieng gitu ya. Dan tentunya pasti pendaki pasti pada mampir di warung Boyem gitu kan. Tapi itu kejadian tahun berapa itu, Bang? Tahun kemarin 2023. 2023. Lebaran. Oh, Sesudah habis Lebaran. Oke. Total pendakian berapa orang itu? Ada 3 bis. Kita ikutan travel gitu kak. Oh, travel apa trip? Trip kayak gitu. Trip, Ya, oke. 3 bis, berarti ramean nih gitu Ramean, kan. ya. Dan kalau boleh tahu nih saat naik Gunung Lawu itu ngalamin kejadian apa tuh intinya aja nih? Intinya itu saya masuk ke pasar setan. Sendirian. Tanpa ada siapapun. Gokil. Gitu sih. Terus ketemu satu raja. Nggak tahu itu rajanya raja apa. Lagi betapa gitu. Di dalam pasar setan itu atau? Setelah, jadi pas kita jalan terus udah lama sampai kecapean ketemu sama itu. Sama itu. Maaf sebelum ke pasar setan aku ketemu itu. Oke. Pasar Dieng atau pasar Pasar setan setan, ya ya. gitu kan. Mungkin bagi teman-teman semua mempunyai pengalaman yang lain juga nih gitu Iya. kan. Sesama pendakian pasti Iya. punya pengalamannya beda-beda gitu kan. Benar. Ada yang mungkin kakinya cedera itu menjadikan pengalaman yang buruk ya Iya, kan. benar. Ada yang mungkin dalam artian ngeliat hal kayak gitu gitu. Tapi ya udah itu adalah bumbu aja gitu kan. ya. Yang penting safety aja. Iya, benar. Oke, Kang Nanang mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang. Oke, boleh. Itu kopinya Oke, lihat dulu siap. deh. Wih, Oke. Ya kan? Kopi. Seruput dulu dong kalau kopi. Enak kalau kopi. Mantap. Teman-teman, itu kopi dari Zimbabwe. Wih, Zimbabwe. Oke, langsung aja kita sikat.
Jadi awal ceritanya tuh kita janjian dulu nih di Gunung Gede kan biasa nih kalau ada pendaki kayak udah di Gunung Gede nih mau kemana lagi nih gitu kan. Nah nyeletuk tuh kayak si Panjul itu yang sering ngedaki sama kita gitu. Apa Panjul? Panjul. Nama aslinya Aden namanya Aden. aslinya. Cuman itu katanya Aden tuh buat ke cewek aja. Oke. Kalau cowok-cowoknya Panjul bilang ya. Bilang gini katanya. Kalau bisa mah nanti next ke Jawa aja, daerah Jawa dan gitu. Wah keren tuh. Si Rahman nyeletuk lagi. Kelau aja yang lebih ekstrim lumayan gitu kan. Banyak tantangannya gitu kan. Wah bagus tuh, saya digituin kan. Nah udah singkat cerita pas mau puasa itu saya sempat izin kan sebelum puasa kan kayak nanti lebaran saya mau ke Lau gitu kan. Sebenarnya ibu udah kaget kayak karena sebelumnya nih sebelum saya bilang ibu tuh sempat mimpi juga kayak saya masuk ke pasar terus saya nangis di situ. Nah setelah itu ibu tuh bilang kayak emang nggak ada gunung lain di daerah Jawa Barat kan banyak, kenapa harus ke daerah Jawa gitu kan. Ibu masih belum ngizinin di situ kan. Terus saya izin ke bapak gitu kan. Pak mau izin kemana? Ke Gunung Lau. Oh Gunung Lau. Sempat kayak nggak boleh gitu kayak. Oh beneran mau ke Gunung Lau? Iya gitu. Saya tuh nggak dijawab boleh atau enggaknya. Pas udah mau pertengahan puasa baru dijawab. Emang lautnya di mana gitu kan? Di Jawa Tengah, dikasih kan map kan. Kan namanya ibu sama bapak kan belum ngerti maps ya. Nih di sini gitu kan. Oh terus kan, oh di sini. Masih di Jawa, iya. Kirain ibu beda gitu kan. Alasan mungkin ibu lupa atau gimana gitu bilang ya. Kirain beda pulau bukan bukan Jawa gitu kan. Enggak, masih di Jawa, ini di daerah perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Tapi hati-hati ya gitu kan. Yang bikin aku tuh tapi hati-hati karena kalau misalkan aku naik gunung jarang banget ibu bilang tapi hati-hati ya, jarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan naik gunung ya kalau misalkan kemana-mana ya udah silakan gitu. Nah di kali ini di Lau itu bilang tapi hati-hati ya. Nah saya langsung kayak kenapa nih gitu kan. Tapi di situ tetap masih kekeh karena kan kita ada janji juga kan sama teman-teman gitu kan, udah mengiyakan terus udah bayar juga gitu kan, nggak mungkin dong dibatalin gitu kan, sayang juga gitu. Langsung bapak datang kan kayak ya udah boleh ke situ, cuman hati-hati ya gitu kan, jangan kalau bahasa Sunda tuh jangan sompral gitu, jangan bertingkah lah gitu karena itu gunung bukan sembarang gunung kata gitu. Nah kok aneh tuh kemarin kan bapak bilang kayak di mana gitu kan, tapi ini tiba-tiba kayak gitu kan, kayak seolah-olah udah tahu gunung itu seperti apa gitu kan. Terus kayak ya udah ya Pak, insya Allah Nanang jaga sikap gitu kan. Ya udah ya tuh. Singkat cerita pas udah mau berangkat nih di hari Jumat paginya itu kita prepare kan, semua kumpulnya tuh di rumah saya. Semua itu dari Bogor, dari semua ngumpulnya di saya. Kita dari tempat saya itu cuma berlima pendaki. Dari saya, Panjul, Rahman, saudaranya Rahman sama temennya Panjul. Kita berlima dari sini kan. Singkat cerita kita nungguin bisnya. Nah, nungguinnya tuh kita sampai jam 2 subuh. Nah, si bis ini tuh dari awal jalan itu udah banyak trouble. Kan kita kayak mikir kayak aku dalam hati sempet mikir kayak apa ini ya jawabannya gitu kan, nggak boleh tuh jadi banyak trouble-nya gitu kan. Singkat cerita langsung di grup kan ada tuh di grup ya bilang kayak bis udah di sini nih, tadi remnya belum dibenerin gitu kan. Wah rem belum dibenerin maksudnya gini, logika gini kan dia udah nyewa otomatis udah dilihat dong, dicek dong gitu. Tapi ini kok belum gitu loh. Mungkin kelupaan kali ya gitu kan. Terus berapa lama maju lagi gitu kan bisnya kan di Sherlock gitu kan di grup kan. Terus udah itu tuh mogok lagi di daerah Ciawi. Lama banget kan sampai jam setengah 1, setengah 2 baru ke saya gitu kan. Gitu. Baru 2 bis pada datang gitu kan. Kita naikin semua gitu kan. Terus pas saya naik kok bis ini kayak aneh gitu, kayak bukan kayak bis biasanya. Kayak ada sesuatu yang kayak ada hawa-hawa hitam di bis itu loh, kayak ada apa ini gitu kan. Tapi aku di situ pikir kayak mungkin asap kali atau apa gitu kan. Udah tuh singkat cerita naik terus ke UKI jemput teman-teman yang di UKI juga gitu kan. Karena kan kita situ 3 bis. Langsung kita perjalanan. Terus sebelum saya sampai ke daerah Cirebon, jadi gini Kak, sebelum
Saya ini dulu ya, relate dulu sebentar ya. Jadi kalau misalkan saya ngelewatin daerah Cirebon, pasti suka ada sesuatu hal yang membuat saya tuh kayak terhenti dulu. Kayak misalkan ban bocor kah atau apa kah. Nah kalau di sini tiba-tiba itu bisnya meledak. Bukan meledak yang kayak enggak kayak gitu. Kayak keluarin asap gitu Kak. Kayak keluarin asap terus orang-orang panik kan, takutnya kebakaran atau apa, atau takutnya ada yang powerbank ngecas gitu kan, nggak boleh ngecas powerbank ya. Pada panik tuh, pada keluar, maksudnya pada ke depan gitu kan, dari belakang. Terus bis juga agak sedikit oleng kan, atau kan jadi kita kayak ketakutan gitu kan maksudnya. Ada sampai yang orang dari belakang ngerangkak ke depan, kan kita tempat duduk gini ya, ngerangkak ke depan gitu, saking dia ketakutannya gitu kan. Karena emang bener-bener asapnya pekat banget di dalam. Terus setelah itu kita keluar kan, ngecek ya, ternyata iya mesinnya ada bermasalah gitu. Kita terhenti beberapa sekitar 45 menitan gitu kan. Terus kita jalan lagi pelan-pelan. Itu kejadiannya jam 3 subuh. Terus habis itu kita jalan, terus kita ngeres di daerah Cirebon gitu, lupa aku rest areanya apa. Diem dulu, terus mereka ngebenerin kan. Setelah benerin, sholat subuh selesai, kita jalan lagi. Ternyata pas di tol penjagaan Cirebon, mogok lagi, gitu Kak. Terus kita bener-bener terdampar gitu Kak. Semuanya di situ terdampar semua gitu. Kayak bener-bener kayak nggak habis pikir gitu, kok bisa kejadian gini gitu kan. Oh iya, sebelum saya terdampar itu tuh saya pas lagi di jalan itu ketemu sama nenek-nenek Kak. Di nenek-nenek itu dia kayak yang gini-gini gitu Kak. Nggak tahu itu artinya apa. Cuma di pinggir jalan. Di pinggir jalan Kak, malam-malam bayangin loh. Kayak sekitar sebelum kejadian meledakan itu kan subuh ya. Kayak sekitar jam setengah 2, jam 2-an gitu. Kayak kita lagi jalan, saya kan gini yang ngadepnya ke kaca. Kayak nenek-nenek gini-gini. Nggak tahu itu. Entah nenek-neneknya gabut atau apa kali ya. Tapi kan kalau misalkan nenek-nenek jam segitu mau ngapain gitu kan. Jual pomi. Nggak mungkin juga soalnya. Terus di nenek-nenek itu tepatnya di belakang. Di depan pohon tapi gelap. Bener-bener gelap. Terus saya tanya ke si Panjul, kan Panjul sebelah. Jul, itu siapa Jul? Mana? Itu tuh aja. Nggak ada orang, lu halu kata gitu. Terus saya kayak, ya udah deh gitu kan gitu. Nah lanjut, pas udah pada terdampar, kita jam 9, jam 10-an gitu baru dapat bis. Nah sebelum itu juga kita kan sempat foto-foto tuh di pos penjaga, di tol penjagaan itu. Kan di belakang tuh, kan pos penjaga, tol penjagaan itu kan 3 cabang ini kan. Di sini saya bisa foto-foto. Nah saya di foto sini tuh ngadep ke Gunung Cerme. Nah di Gunung Cerme itu kayak ada yang manggil, Nanang. Nggak tahu itu siapa orangnya, kayak perempuan yang manggil dari Gunung Cerme itu. Terus ya udahlah, saya kayak ya udah Jul minta foto gitu kan. Di sini bagus viewsnya gitu kan. Oh ya udah tuh foto cepret gitu kan. Terus habis itu kita makan-makan semuanya selesai, baru bis itu datang sekitar jam 10-11an gitulah. Siang. Iya, kayak antara jam 9, 10, 11 gitu. Siang lah pokoknya, bener-bener ngaret banget itu di hari Sabtu gitu kan. Lanjut tuh udah tuh selesai, kita udah dapat bis baru nih kan. Alhamdulillah jalan terus sampai akhirnya kita sampai di parkiran, belum sampai base camp. Nah, di parkiran juga sempat saya ngedengar juga dari arah atas kayak manggil juga, Nana, kayak gitu lagi. Tapi itu kayak cewek kayak ngerintih gitu kayak Nana gitu. Cuman kayak saya kayak siapa sih ini, maksudnya kalau orang gabut kan gak mungkin juga gitu kan. Teriakannya cewek tapi ngerintih. Iya, ngerintih gitu. Nana, Enggak gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Ya gitu kayak merasa kayak pengen ditolong gitu kan. Cuman bingung maksudnya di mana gitu. Cuman aku dengar kayak dari area atas gitu. Terus aku kayak biasa aja lah. Terus kita selesai sampai di situ kan, foto-foto juga gitu kan di bis, depan bis, karena alhamdulillah dapat bisnya yang bagus gitu kan. Terus momen pertama gitu kan saya ke Lau, terus ke daerah Jawa Tengah langsung gitu kan. Terus kita foto-foto, terus naik truk gitu kan buat ke base campnya, karena bis gak bisa ke sana gitu kan. Kita sampai ke base campnya. Tadinya base campnya tuh nggak deket sama, kan ada di Cetok kan ada itunya. Sebelah sini kan ada base camp. Tadinya nggak di sini, jadi pindah ke sini. Sebelah kanan. Sebelah kanan, tepat banget di candi gitu kan. Terus setelah sampai di briefing lah gitu kan. Terus di briefing kayak ditanya,
ini waktu udah telat nih gitu kan. Ada yang bisa ngecamp, kalau emang mau maksa ngecamp gitu kan. Kalau misalkan emang mau kayak kan di situ kan ada beberapa peserta yang kerja gitu kan. Kalau yang kerja mungkin bisa tektok. Orang-orang pada kayak, wah tektok gila, dari Candi Ceto ke atas tektok lumayan gitu kan, harus bener-bener kayak jam 1. Karena kan perjalanannya juga kan jauh gitu kan. Tadi awalnya aku pengennya tektok gitu kan, cuman aku diyakinin sama teman-teman kayak si Panjo, si Rahmat bilang kayak, udahlah kita jauh-jauh ngapain sih tektok doang gitu kan, udah capek-capek berat-berat gitu kan, udah ini aja ngecamp aja. Lagian kan lu masih panjang liburnya gitu kan. Iya sih, cuman tapi enak gak sih kalau udah kayak gini, udah ngaret kayak gini, tetap ngecamp, udah bawa santai aja. Nah si Panjo ini orangnya santai banget, dia bener-bener apa ya, vibes-nya tuh positif banget, yang nggak, walaupun mungkin ya di mata dia atau di ini dia ada kejanggalan, cuman dia yang kayak udahlah, cuman ini doang, halu gitu kan. Sebenarnya mungkin di dalam pikiran dia ada, cuman kayak dipositifin aja sama dia. Kalau si Panjo tuh gitu orangnya. Udah tuh singkat cerita, kita jadi tuh ngecamp, terus nulis kan siapa aja yang mau tektok, siapa aja yang mau camp, kita tulis tuh kita ngecamp gitu kan, limaan kita dari Citerep ngecamp semua gitu kan. Pas kita lagi rapi-rapi beres-beres kan, abis dari itu ya, dari bis, dari truk gitu kan, terus kita kenalan sama orang Bandung, katanya dia udah pro banget di pendakian. Cewek. Katanya cowok, bapak-bapak, sebut aja Pak Adi ya. Okay, kita sebenarnya Pak Adi lah ya, nggak boleh saya sebutin itu nama samaran. Terus si Pak Adi ini tuh bilang kayak, kan kita udah selesai beres-beres, terus bilang kayak gini, dari mana nih gitu kan, dari Bogor, terus disebutin satu-satu kan, perkenalan gitu kan. Oh gitu, Bapak dari mana? Dari Bandung gitu kan. Ini anak-anak saya gitu kan. Maksudnya tim dia gitu kan. Nih kalau mau naik gunung tuh kayak gini, prepare banyak. Otomatis kita kan kayak pesimis gitu Kak. Jadi di situ kita tuh sebenarnya agak kurang prepare Kak. Okay. Kurang prepare dan kurang logistik juga Kak. Logistiknya yang ya udah yang sekedar kita suka aja. Harusnya ada yang lebih lagi kan. Harusnya benar-benar prepare banget. Nah, dia tuh gimana ya, kalau lihat kayak sombong gitu loh Kak, kayak kalau di pandangan saya ya kayak sombong gitu, kayak lihat nih kita mah prepare gitu kan. Kalian apa gitu. Maksudnya kalian bawa apa gitu kan. Kita ini. Emang kalian yakin kalau misalkan mau camping gini gitu kan? Emang sih kalau untuk pendekatan pembicaraan dia ini banget gitu ya, teman banget. Cuman kalau yang di pandangan saya kayak agak sombong sih. Terus dia bilang kayak, ini nih gue nih udah banyak pendaki, lu gue usah riweh gitu. Pasti gue yang lebih ini gitu. Cuman itu yang dalam pikiran saya. Cuman kayak ya kan setiap gunung tuh pasti ada yang karakternya masing-masing gitu kan. Mungkin dia pro di daerah Jawa Barat, tapi kan belum tentu dia di sini. Ya udah tuh singkat cerita, kita prepare beres-beres gitu buat besok. Dan akhirnya pagi tuh kan, sekitar jam 7 kita prepare lagi, cek lagi barang, takutnya ada yang ketinggalan gitu kan. Di hari Minggunya? Di hari Minggu kita cek semua barang-barang, bekalan, terus logistik, terus obat-obatan. Nah jadi si Rahman tuh, saya nggak tahu kalau dia udah nyiapin kayak alat-alat medis gitu-gitu kan. Karena terus malamnya ternyata mereka belanja, si Panjo sama si Rahman tuh belanja buat alat-alat medis gitu kan. Sama kayak cemilan gitu. Dia udah prepare dari malam. Udah tuh singkat cerita kita jalan tuh OTW tuh. Jalan, terus masukin gerbang Rimba. Habis itu baru langsung ke Candi Ketek, masuk tuh ke area Candi Ketek. Nah di Candi Ketek nggak tahu ya maksudnya itu ada monyet atau enggak. Cuman itu kalau yang saya dengar itu kayak ada monyet di candinya ya. Tapi kayak manusia gitu, nggak gelogatannya gitu. Tapi nggak tahu kalau orang-orang lihat atau enggak ya. Cuman ini yang saya lihat ke kanan ke candinya, terus kayak ada monyet kayak lagi di ini, terus ngeliatin saya gini-gini gitu Kak. Kayak seolah-olah tuh dia ngerti kalau ada saya di situ gitu loh. Kan kalau misalkan kayak binatang kan, kalau itu kan ya udahlah bodo amat, mungkin binatang gitu. Cuman kayak bener-bener kayak manusia lagi ngelihat di Candi Ketek itu. Nah lanjut tuh kan, kayak udahlah biarinlah gitu kan, nggak usah dihirauin gitu kan. Sempat aku pengen nanya juga ke Panjul kan, pasti aku mikir kayak ntar dia pasti ngomong cuman binatang, karena kan dia face-nya positif banget kan gitu kan.
Udah langsung jalan lagi, jalan-jalan lanjut ke pos, bukan pos, itu lebih kayak tempat kayak tangga terus ada patung. Nah di situ tuh ada celtukan yang bener-bener mungkin gimana ya, kurang enak kali ya, bilang kayak di videoin, kayak ada videonya kan, lu gimana di sini, aman gak? Gua videoin satu-satu. Oh gua aman. Langsung gua langsung bilang gini, gue yang nggak aman. Nah gue nyeletuk gitu bang, salahnya mungkin salahnya kayak gitu ya, bilang kayak gue yang nggak aman. Wah, terus abis itu kan udah tuh dimatiin kameranya kan, terus langsung gue bilang kayak astagfirullahaladzim, gue habis ngomong apa itu ya? Maksudnya oh iya kan gue gak boleh sompral di sini kan, gue inget lagi gitu kan. Udah tuh lanjut tuh, pas udah itu langsung jalan lagi, jalan sampai ke pos dagangan gitu, pos dagangan yang jual kayak buah-buahan gitu di situ. Makan tuh, kita makan di situ. Sepanjul beli buah gitu kan. Terus kalau saya enggak, saya sengaja uang saya tuh kan saya pernah searching sama dikasih tahu sama si Panjul, bilang gini, Nang, ntar kalau misalkan di Pasar Dieng, kalau lu dipanggil, ntar wajib buang uang gitu. Takutnya gimana pokoknya lu harus wajib buang uang. Oh iya, makanya di situ bukannya aku pelit atau gimana, aku kayak udah tadi dulu deh gitu kan. Tapi kebetulan si Rahman sama si Panjul ngasih kayak, ini Nang mau nggak gitu kan. Ya udah gue makan dong, namanya teman ngasih gitu kan. Udah tuh. Singkat cerita kita naik sampai di pos 3 yang ada mata air kan. Terus di situ sebelumnya kan kita nggak tahu nih kalau ada pos 1 sama pos 2. Jadi kita tiba-tiba itu kayak, wah kok udah di pos air gitu kan. Nggak tahu kalau ada pos 1 sama pos 2. Kita nggak ngeh gitu kan. Ternyata tiba-tiba di pos air, terus ternyata situ juga saya yang sampai duluan. Padahal kan kalau planningnya itu si Rahman duluan yang harus naik, karena dia yang mau sama si Panjul yang mau pasang tenda gitu kan, katanya itu planning awal ya. Tapi di sini saya duluan yang sampai gitu kan. Terus emang sih di sini juga si Rahman agak gimana ya kalau aku lihat ya, kayak sedikit sompral. Dia bilang kayak tibang lau gitu kan, gua mah bisa cepet gitu kan. Ternyata yang lebih cepat aku gitu kan. Aku nggak ngomong apa, cuman aku yang lebih cepat. Terus pas dia sampai bilang, Nang udah sampai duluan. Iya udah sampai itu. Bukannya lu yang memasang tenda di atas gitu kan. Ya gua nungguin, alasannya ada sepik mungkin gak mau balik juga kali ya, dia sepik. Gua nemenin saudara gua itu kasihan ini gini nih. Lu mah bilang aja sepik gitu kan. Oh iya, sebelum itu kita di pos apa gitu ya, yang ada tempat istirahat, terus ada satu pohon yang dililitin kain warna hitam putih. Nah di situ tempat itu tuh kan ada bapak-bapak yang orang Bandung itu. Dia bilang, tibang lau, gampang, kecil gini-gini. Ternyata di pos itu dia nyerah. Saking mungkin ya dalam pikiran saya, wah ya ini mungkin karena sombongnya tadi malam nih ngomong gitu kan. Terus dia bener-bener kesakitan, bener-bener udah nggak bisa dilanjutin karena emang kaki dia udah sakit gitu, kayak alasannya ada yang gitu-gitulah gitu kan. Terus kayak saya ini lagi kayak, itu memang dianya aja yang nggak bisa gitu kan, emang dianya aja yang sombong gitu kan. Terus ada lagi tuh temennya lagi, emang badannya agak sedikit gemuk gitu kan, terus kaki dia lecet kan di sini nih. Terus kita bantu juga kan, karena emang kan sesama pendaki harus ngebantu kan. Nah di pos itu tuh nggak tahu itu pos 1 atau pos 2 ya, pokoknya di pos itu tuh ada banyak banget kejanggalan, kayak si bapak-bapak itu tiba-tiba nyerah, terus ada yang pendaki sakit juga kakinya, ada yang lecet gitu kan. Lanjut ke pos 3, langsung di pos 4 saya sampai lagi duluan. Harusnya kan si Rahman tuh sama si Panjul yang duluan. Nah situ saya sampai lagi. Terus saya coba untuk istirahat karena kan kecapean. Saya yang bawa tenda, bawa SP itu saya yang bawa. Kan carrier gini, terus gini ketiduran. Udah ketiduran tuh saya kayak bukan mimpi, kayak nyata sih. Itu benar kejadian siang juga. Jadi kayak ada raksasa lewat di pinggir saya, tuh kayak jurang gitu kan, lewat terus kayak gini, senyum langsung naik lagi dia. Gak tahu itu apa bentukannya, maksud itu bentukan kayak raksasa cuman agak sedikit berbulu sih, nggak tahu itu monyet atau apa, pokoknya raksasa gede di situ. Terus gini sambil senyum langsung naik lagi. Otomatis saya langsung bangun, astagfirullahaladzim kata saya deh. Terus tiba-tiba si Panjul sama si Rahman udah sampai di atas. Terus bilang kayak, Inang lu udah sampai, udah gua orang tadi tidur di situ kan. Jadi gua tuh tidur di ini kan jalur ya, sebelah sini bang. Masa iya sih gua tidur di sini mereka nggak lihat gua tiduran gitu kan. Dia nggak bener-bener ngeliat, malah si Panjul bilang
tadinya pengen istirahat di situ, cuman si Rahman bilang di situ lebih enak, lebih adem, jadi di situ. Tadi mau di situ, kalau misalkan di situ, berarti gue ketindihan dong. Iya, makanya nggak jadi, makanya di situ. Tapi gue nggak lihat, sumpah gue nggak lihat lu di situ. Pokoknya di situ ada lahan kosong doang, gitu kan. Lah masa kata gue gitu kan? Nggak tahu lah kata gue. Terus udah tuh selesai tuh. Mereka emang pas saya bangun, mereka udah siapin makanan kayak buat kopi, buat mie gitu kan. Karena si Panjo lapar juga kan. Terus si Rahman juga pengen ngopi katanya gitu kan. Emang dia pecinta kopi kali ya, emang kopi mulu dia. Terus temannya juga, saudaranya juga pengen ngopi gitu kan. Selesai udah kita ngopi-ngopi, lanjut kita ke atas. Nah pas kita sebelum ke atas, aku tuh denger lagi Kak di pos 4 kayak ada bilang Nanang gitu lagi. Nah orang itu suara itu lagi tuh denger lagi. Kak takut kayak ini siapa sih, maksudnya kalau emang dia pengen ibaratnya kayak mati penasaran gitu kan, kalau emang mau cerita curhat sama aku, ya bilang gitu, jangan sampai kayak gitu, kan aku bingung kalau kayak gitu kan. Udah kayak aku cuekin aja kayak udahlah mungkin itu halusinasi aku doang gitu kan. Lanjut lagi tuh sampai di pos Sabana 1, Sabana kecil. Terus di pos Sabana aku tuh ngelihat burung 2 itu kayak gejejer tapi begini, kayak ngehormat gitu, tau gak sih Kak? Kayak bener-bener kayak ada orang penting datang gitu. Kayak gitu. Terus aku bilang kayak hai gitu kan, maksud ya udahlah bodo amat lah dibilang alay atau apa gitu kan, cuman kan aku kan say hi aja sama walaupun itu binatang ya. Weh makasih gitu kan. Terus kasih kata si Panju teh dasar udah gitu. Lebay gitu kan kata dia teh kan. Terus kata aku teh juga apa-apa lah biarin kan, ini burung ini banget gitu kan, sopan banget sama gua gitu. Ah, lu mah lebay kata gitu kan. Emang si Panju tuh emang sering gitu mulu, dia agak emang positif, vibe-nya positif, cuman kalau bukan gitu kayak konyol dikit lah gitu kan. Tapi emang orangnya seru sih dia. Terus pas itu yang satunya ke si Panju, yang satunya di aku. Aku otomatis kayak ngobrol kayak hai, ada tuh videonya tuh di saya tuh. Kayak ngomong kayak love you gitu kan. Karena kan katanya katanya kalau misalnya ada burung ini pasti yang tersesat bisa balik lagi kan gitu kan. Ya udah saya ini aja lah, saya terus emang saya juga pencinta hewan gitu kan, masuk kayak suka juga sama hewan gitu. Ya udah saya kayak seolah-olah ngobrol sama orang gitu Kak, kayak ngapain di sini gitu kan. Terus mau ngapain, mau ngejagain ya, aku ngecentuk kayak gitu kan. Ntar ya kalau aku minta bantuan baru kamu datang, aku belum ada ini gitu. Kayak gitu-gitulah gitu kan, kayak seolah-olah itu tuh manusia, aku ajak ngobrol. Terus abis itu tiba-tiba ada perempuan yang tiba-tiba kayak ngusik gitu, hus gitu kan. Otomatis kan burung terbang tuh kan. Gua bengong gitu kan, kayak bingung ya kan, kok dia bisa kayak gitu loh. Sedangkan kan itu burung baik banget gitu kan, mitosnya gitu, kok dia ibaratnya kayak songong banget gitu kan, kayak kenapa Kak gitu kan, nggak apa-apa, seru aja ada gitu kan. Di pikiran dia seru, di pikiran saya kan takutnya kenapa-napa cewek itu kan, karena itu burung keramat gitu kan. Udah tuh lanjut tuh. Kita foto-foto di situ kan, terus si Pak Jojo kan nyeritain kayak Nang dulu di sini gini-gini loh gitu kan. Terus lanjut lagi ke Bulak Peperangan, Nang dulu tuh gini-gini loh gitu kan. Kayak diceritain gitu kan. Nah si Pak Jojo ini kan emang dia udah searching duluan kan, terus ngasih tahu ke saya. Nah terus Gunung Lawu itu miniaturnya Argopuro loh gitu-lah pokoknya cerita. Terus lanjut lagi ke salah satu Sabana lagi, Nang kalau lu bawa pacar ke sini pasti putus tuh gini karena mitosnya gini. Pokoknya si Panju tuh emang baik, asik, cuman emang agak sedikit tengil kalau si Panju tuh gitu. Cuman emang kalau untuk pertemanan dia oke banget, keren banget kalau untuk pertemanan ya. Singkat cerita kita sampai nih di area camp di Gupak Punjangan gitu kan, di bener-bener area yang keren lah untuk buat ngecamp gitu kan. Tapi awalnya kita mau di Bulak Peperangan. Cuman si Panju itu kayak jangan lah gitu kan. Dia nyetok gini, serem gitu kan. Soalnya mungkin ya namanya peperangan, takutnya bekas apa jadi kita pindah. Tapi di situ juga saya juga agak sempat pesimis sih, karena di pos itu kita udah sore gitu Kak, udah jam 4:30 gitu. Takutnya kan nggak sampai sono ya, yang buat area camp yang ideal banget di situ. Takut nggak sampai walaupun maghribnya nggak apa-apa, kita bikin tenda di sana daripada di sini gitu kan. Takutnya badai atau apa, gua nggak nyaranin di sini gitu. Oh ya udah. Nah ternyata yang cewek yang tadi tuh yang ngusir burung itu, dia ngecamp di situ Kak.
ngecamp di situ. Jadi dia tuh entah kenapa harusnya ngecamp, semuanya ngecamp di sana, tapi dia ngecamp di situ. Entah kenapa ya, pas udah kita turun juga dia ada bermasalah Kak. Ntar deh aku ceritain. Mereka tuh yang cewek itu ngecamp di situ, kita ngecamp di atas gitu kan. Udah tuh selesai kita ngecamp, udah jam 7 gitu kan, udah itu kita buka tenda. Terus kita nyiapin makanan, si Rahman masak, si Panjul bikin kopi, terus saya diem di situ. Karena emang kan saya kan agak cukup lumayan capek ya bawa tenda gitu kan. Kata si Panjul, udah Nang, lu diem aja gitu, kita yang masak gitu. Yaudah lu keluarin aja makanannya, dikeluarin juga kan. Nah ada beberapa juga logistik yang taruh di saya gitu kan, dikeluarin ini gitu. Lu mau masak apa gitu, masak ini aja ini gitu. Udah tuh entah kenapa di situ abis makan kan, aku kalau misalkan naik gunung kan biasanya kan tidur tuh jam 11, jam 12 gitu kan. Ini entah kenapa masih sekitar jam 9, aku tuh bener-bener ngantuk, bener-bener pengen tidur di situ. Ketika aku bilang udah selesai makan, udah selesai ngobrol-ngobrol gitu kan, tiba-tiba aku tidur bener-bener yang kayak di dalam tidur aku itu ada yang perang. Aneh ya, kan harusnya bulak peperangan di bawah dong, tapi ini di Gumpak Kemenjangan ada yang perang nggak? Tapi agak ini tenda aku, ini jalur di sebelah sana noh, kayak di area perangan gitu. Tapi nggak jauh, kayaknya sebelah sini dikit deh, suaranya gitu kan. Tiba-tiba ada suara kaki kuda gitu Kak, yang nyamperin ke tenda aku terus lewat. Itu sekitar ada 3 kuda kayaknya. Ada lewat 1, 2, enggak, pertama 1 duduk gitu kan. Yang kedua lagi, yang terakhir tuh tapi kudanya tuh kayak kesakitan, tek gitu kan. Jalannya pelan, cuman udah ngelewatin gitu kan. Terus sempet juga ngedenger kayak ada kesakitan gitu Kak. Terus ada kayak bunyi apa sih, besi ketemu besi pedang gitu, cetak kayak ini apa ya gitu kan. Terus bangun tuh aku tuh kayak astagfirullahaladzim gitu. Jul, ini suara apa ya? Hujan, kata gitu kan. Hujan. Kok nggak basah tenda kita? Enggak, tahu itu kayaknya hujan di bawah kayaknya deh gitu kan. Lah, kok di bawah gitu kan, maksudnya kalau hujan ini deket banget gitu loh, kayak bener-bener dari hujan dari sana kayak pengen kesini gitu kan. Kok deket banget kok di sini nggak kehujanan, mau kesini kali gitu kan, masih positif gitu kan kayak gitu. Terus lanjut tuh saya tidur lagi kan, terus tidur lagi ada lagi suara perang lagi Kak. Bener-bener kayak ya udah perang-perangan gitu, kayak ada yang kesakitan, kayak terus ada kayak tau nggak sih kayak pisau ditusuk ke perut gitu loh Kak. Itu bener-bener kerasa banget di kuping, kayak bener-bener kayak aku gue ngerasa kesakitan, kayak apa ini gitu kan. Takutnya ada yang berantem di luar gitu kan, atau anak pendaki yang selisih paham mungkin gitu kan, atau ada yang kecapean terus berantem gitu main pisau gitu kan, takutnya gitu doang. Cuma aku mikir kayak, tapi ini bukan pendaki, tapi kok ada suara besi ketemu besi gitu loh, kayak pedang ketemu pedang gitu. Wah ini udah nggak ini lagi kan gitu kan. Terus bangun lagi kan, terus si ini bilang, kenapa Nang? Nggak apa-apa sih, gue kayak tadi kayak ngedenger suara gemuruh gitu. Iya itu hujan Nang, sekarang baru reda aja. Oh reda ya, sekarang jam berapa? 3:30. Oh bentar lagi ya sampai tetek. Iya bentar lagi, tapi gue tidur bentar lagi ya gitu kan. Nah udah tidur yang ketiga kali nggak ada terjadi apa-apa Kak. Nah singkat cerita kita summit jam 6, agak ngaret Kak gitu kan. Saya bangun, saya prepare duluan gitu kan. Saya bawa minum 1 di sini, terus pakai tas apa sih, tas dada gitu. Di sini minuman 1. Kalau nggak salah kata anak pendaki di situ, itu suhu paling dingin yang mereka temuin katanya, dibandingkan hari-hari sebelumnya. Katanya gitu. Kata aku teh, pantes ini dinginnya beda banget gitu kan, kayak bener-bener dingin banget. Aku bener-bener kayak pakai apa sih nama, buff semua kututupin karena takut kedinginan, takut hipo gitu kan. Terus aku bilang, aku jalan duluan ya gitu. Gue jalan duluan ya kan gitu kan. Yaudah Nang jalan duluan tapi hati-hati ya. Iya gitu. Pas gue jalan duluan di Sabana, gue lagi videoin, tiba-tiba pas udah ya ini mah udah selesai, ini kok kayak ada suara obrolan dari belakang, kayak ada apa sih, kayak orang tuh kayak di belakang banyak gitu. Padahal pas di video itu nggak ada sama sekali orang. Dan itu di video itu ada kayak suara jeritan kayak gitu, nggak tahu itu jeritan apa gitu kan. Tapi pas aku lihat dari videonya, kan aku muter yang videonya, itu nggak ada siapa-siapa.
gitu kan. Terus aku Mantap. coba untuk positif ya, karena aku bilang kan, aku ingat lagi kayak nggak boleh sompral gitu kan, walaupun kamu ketemu gimana jangan sampai ini gitu kan. Terus lanjut tuh jalan sampai aku di Pasar Dieng. Pas di Pasar Dieng aku nggak tahu kenapa di Pasar Dieng pas naik ada yang manggil kayak Nang gitu doang, nggak, tapi bukan yang cewek itu, cuman Nang gitu doang. Terus aku otomatis kayak langsung nyari uang, terus aku langsung buang ke ke batu gitu kan. Berapa bang? Apa ya, Uang yang dia? 2.000 doang. Waktu 50 mah gue ambil. sayang kalau 50.000 buat ini ya, beli buah dia. Iya udah buah. 2000. 2000 Kertas tuh, ya. kertas taruh gitu kan. Terus lanjut tuh aku videoin kan, karena udah selesai tuh aku videoin. Tiba-tiba di video itu kabut agak putih kecoklatan agak hitam gitu turun kak. Jadi kayak bener-bener kayak turun perlahan gitu kan. Tiba-tiba di situ bes kabut semua, gak kelihatan apa-apa. Di situ saya sendiri, gak ada orang siapapun. Pas udah aku ke situ, tiba-tiba aku ketemu kayak kan kabut udah mulai ngegeser tuh. Aku jalan terus. Kan kalau misalkan ke Boyem ke kiri ya, aku lurus terus kak. Ketemu jalan lurus terus. Karena kan aku belum tahu jalan itu di mana gitu kan. Lurus, terus ketemu kayak bebatuan, terus pohon, kayak bentukan gerbang gitu kak. Nggak tahu itu apa. Saya masuk 1, terus ketemu lagi 2. Nah ketiga aku ketemu sama orang berpakaian kayak raja, pakai mahkota, cuma lagi betapa. Nggak tahu itu siapa. Lagi betapa kayak saya lihat terus megang pusaka gitu gini kak. Tapi dia pakai mahkota. Tapi aku mikir ya, aku bilang kayak, wah ini kayaknya raja nih. Terus tiba-tiba kayak ada yang nyenggol dari belakang, dek gitu kan. Ih bang, di mana aja dah? Ini apa dari di belakang tadi, terus kabut tebel gitu kan. Makanya gue ngikutin jalur gitu kan. Sama nih gue juga gitu kan. Gue nggak ketemu jalur. Ah seriusan lo? Ya yaudah kita bareng gitu kan. Yaudah bareng. Nah tiba-tiba kabut tebel lagi kak, bener-bener kayak dingin banget juga, bener-bener kayak aduh ini bener-bener. Terus HP saya lowbat ya, sekitar 15% gitu kan. Terus saya cas buat ini kan, buat takutnya nanti buat dokumen di atas. Saya cas, tiba-tiba angin dari belakang ke depan gini sus, terus kayak ngebentuk apa namanya pintu gitu kak. Kita ikutin gitu kan sama si orang ini. Sambil kita jalan saya nanya gini kan, Kak dari mana? Dari Solo gitu kan. Nah dari Solo deket dong gitu kan. Maksudnya masih daerah Jawa gitu kan. Deket dong. Kirain saya dari Padang atau Medan gitu. Enggak kak, saya dari Solo gitu kan. Terus namanya Dika dia. Ngakunya namanya Dika, nggak tahu Dika mana gitu kan. Terus dia baju hitam, terus pakai ditambah baju kotak-kotak gitu kak. Warna hitam putih. Celana pendaki warna hitam gitu kan. Dia bawa trekking pole. Terus sepatu warna hitam, terus pakai ikat kepala hitam di sini kak. Dia bilang kayak, ayo kita ikutin itu tuh, angin situ terus jalur juga ke situ gitu katanya. Ya udah ya, ikutin kan. Ketemu pasar kak. Aku mikirnya gini, takutnya itu pasar Boyem. Aku mikirnya gitu, kan aku belum tahu dan masih pertama sih dong. Aku kira itu pasar Boyem, tapi kok nggak sampai. Aku tanya ke dia, Kak, ini pasar Boyem bukan? Dia diam, nggak jawab. Sampai jalan terus, Kak, ini di mana sih kak? Emang ada desa di sini gitu kan? Karena emang orang-orangnya pas saya nengok ke kanan itu biasa, cuman pucet gitu kak. Orang-orangnya pucet kayak bener-bener kayak dia yang kayak nggak makan beberapa hari gitu kak. Mereka tuh kan. Tapi nggak nawarin dagangan ke aku kan katanya kalau yang udah aku baca ya, kalau ada yang nawarin gitu kita harus beli gitu kan. Alhamdulillah di situ aku nggak ada yang nawarin. Kayak aku jalan-jalan aja gitu kan. Terus ada yang daging, terus kayak motong kayak tek tek gitu doang. Jadi nggak kan kalau pasar mah kayak tek 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 gitu tuh mah kayak tek. Semua tuh pada slow semua gerakannya. Jalan juga slow. Ada nenek-nenek lewat juga slow banget jalannya. Kita kayak diem dulu baru. Dan anehnya tuh nggak sampai-sampai kak kita kak. Seberapa luas itu kita nggak tahu. Bener-bener kayak kanan kiri pasar semua kak. Nggak tahu sampai mana ujungnya. Terus kita jalan terus saya bilang gini,
Istirahat dulu sebentar yuk Cina. Oh itu tuh di situ ada batu gitu kan. Itu aja tuh. Oh iya itu ujung pasarnya gitu kan. Istirahat situ saya. Ketiduran saya di situ. Tiba-tiba saya dibangunin. Anehnya dia tahu nama saya. Nang. Padahal saya belum kenalan sama dia belum kenalan. Nang bangun. Udah pagi. Hah? Udah pagi kata saya gitu kan. Kok udah pagi gitu dalam hati itu kayak perasaan baru beberapa menit nih, kok udah pagi sih? Lu bangun gitu. Lu dibangunin gak bangun kata gitu. Oh, dengan polosnya gue kayak oh iya udah bangun tuh kan. Jalan, ketemu baru pertigaan ke belah sini ke Boyem, gak tahu sini jalur pendaki juga. Kita ke atas. Terus ada satu lagi ke sini. Dia bilang yang ke sini itu, dia bilang kayak gue bisa ngelewatin, tapi lu nggak bisa. Lah kok gitu kan. Kalau lo lewat sini ntar gue lewat mana gitu. Lo lewat sini gitu. Gak kita bareng-bareng aja lewat sini. Gak bisa. Lu gak bakal bisa lewat sini. Ya udah deh gini aja lo lewat sini bareng-bareng sama kita gitu kan. Terus kata bilang lu yakin mau bareng sama gua gitu. Ya udah emang kenapa sih gitu kan. Toh kita sama-sama pengen ke puncak gitu kan. Ya udah tuh lanjut tuh kita jalan. Ketemu sama beberapa pendaki dan ada yang bawa istri sama anak gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol sama si Dika ini bilang, terus kayak lu berapa kali pendaki gitu kan. Tiba-tiba saya ditepok dari belakang. Dibilang gini katanya, Mas sehat gitu. Mas dari mana aja nah? Alhamdulillah sehat dari Bogor gitu. Oh dari Bogor, dari mana? Langsung saya ngobrol-ngobrol sama yang nepak tadi kan. Dari Bogor ya, oh gitu ya. Jangan ngelamun aja gitu kan. Dibilangin nama itu kan. Jangan ngelamun kalau lagi naik gunung. Seriusan? Iya jangan ngelamun gitu. Udahlah. Ya makasih ya gitu kan. Naik tuh kita. Tiba-tiba saya kayak kesini. Kok nggak ada si Dika gitu. Kok bener-bener hilang katanya. Terus udah kan saya naik gitu kan. Naik tiba-tiba Dika ada di atas. Padahal itu jaraknya cuma ngomong beberapa menit tapi Dika udah di atas. Dan itu jalurnya lumayan curam. Kalau misalkan kita pendaki normal, kalau kesusul pasti kesusul dong. Ini enggak, tiba-tiba di atas. Dia bilang kayak, Nang, lu lama amat sih ditungguin ya nah. Ngobrolnya lama. Hah? Ngobrol lama? Enggak coy, gue cuma nanya doang tempat di mana, gue orang mana gitu. Terus jangan bengong doang katanya gitu. Oh, atau pas lu lagi ngobrol gue naik langsung ke atas. Lu naik ke atas terbang gue gitu. Celetuk gitu kan. Terus dia bilang kayak, ya gue terbang gitu kan. Terus kayak bercanda-bercanda namanya anak pendaki gitu kan, bercanda-bercanda gitu kan. Terus singkat cerita saya videoin tuh semua tuh di gunung, videoin. Kebetulan alhamdulillah kabut gak ada di situ Kak. Udah bener-bener pas di pertigaan kabut bener-bener hilang semuanya dan cuaca cerah banget situ. Terus kita videoin, saya foto. Saya pengen, bro kita foto berdua. Enggak gitu kan gitu. Ya udah tuh minta fotoin ke si Dika itu. Jangan nama gua, main sampingnya aja. Orang-orang di sekeliling saya pada begini. Mungkin mikirnya kayak lu ngobrol sama siapa gitu loh gitu. Mungkin mikir gitu ya. Kayak bingung gitu kayak lu ngobrol sama siapa kok bisa gitu loh. Ngasih HP ke kosong gitu nggak ada siapa-siapa di depan mungkin gitu ya mikirnya mungkin ya. Tadi omongin gitu entar deh pas udah itu. Terus singkat cerita langsung tuh kasih tuh yang ke sebelah kan. Ika fotoin gitu kan. Fotoin jebret. Terus ada teman juga kan. Berdua jadi foto bertiga jebret gitu kan. Terus udah foto ditepok lagi sama ini kan. Bro, tadi lu ngomong sama siapa? Sama teman gua. Kan si Dika masih di situ ya. Ini orangnya gak ada, orangnya hilang. Bener-bener kayak ini orangnya gak ada. Lu ngomong sama siapa, bro? Terus ditepok digini lagi. Pokoknya lu jangan bengong deh di sini gitu. Gue langsung mikir kayak ini orang apa manusia ya gitu kan, kayak kok bisa gitu loh. Maksudnya gue bisa lihat tapi orang-orang gak lihat dan kejadian itu pagi gitu loh. Kalau emang itu hantu gitu kan, setan, kok pagi adanya gitu loh. Singkat cerita gue udah tuh foto-foto video di situ kan. Terus gue turun lagi, terus ketemu tuh sama si Panjul kayak, Nang lu udah sampai di puncak. Udah lama hampir sejam gue di puncak gitu kan. Bentar lagi lu waktunya kan puncak nggak boleh lama-lama gitu kan. Ntar pasti bakal ada kabut lagi. Ya gue bentar doang katanya. Selesai gue turun. Ada dengar suara lagi Kak. Dari atas Kak kayak Nanang gitu lagi. Yang cewek itu. Gue langsung ngomong sama diri gue gini. Lu kalau emang minta bantuan, masuk ke mimpi gue. Terus ngomong apa yang lu mau gitu kan. Kalau emang lu cuman jahil doang,
mending lu nggak usah deh gitu kan. Nah dari situ udah nggak ada lagi Kak, dia nggak ngomong-ngomong gitu lagi. Terus gue turun sampai di di base camp, di Tempat area camp kita prepare. Terus saya nunggu juga kan si Panjul kan karena dia lama gitu kan. Terus sempat juga ngeliat nikmatin suasana lah Sabana itu bener-bener ajib banget gitu kan, keren banget, videoin, fotoin. Terus udah selesai kita turun Kak, kita ketemu sama pendaki yang tadi tuh yang ngusir burung. Ternyata dia hipo Kak, dan temennya cerita kalau di situ hujan badai Kak. Kalau misalkan kita logika nih ya, kalau hujan badai kan antara area dia sama area kita nggak jauh kan, otomatis kita juga hujan dong. Kenapa cuman di dia doang yang hujan? Ngerasa aneh gitu kan. Berarti yang sebenarnya yang malam hujan badai itu di tempat mereka gitu kan. Tapi kalian aman kan? Kalau saya alhamdulillah aman, tapi yang satunya lagi nggak aman. Lah kok bisa gitu kan? Kenapa gitu kan? Apakah dia hujan-hujanan atau kenapa gitu kan? Kok bisa nggak aman? Iya Kak, ternyata dia itu lagi dapat. Dia maksa naik, dia bohong sama panitia sama ini. Jadi gini, sebelum kita ngedaki kan kita udah di briefing tuh sama pihak panitianya kan, sama itunya juga, sama pihak base campnya. Kalau misalkan ada yang mens, mending nggak usah camp gitu kan, nggak usah maksain diri gitu kan, nggak usah ngebohong gitu kan, karena gunung tahu apa isi hati kita. Digituin Kak, kita guys bener-bener kayak dikasih tahu kalau gunung itu jangan sampai kita macem-macem deh gitu kan. Walaupun emang tempat biasa aja, cuman terkenal kan di sini terkenal dengan kemistisan gitu kan. Maksudnya kayak udahlah gitu, jangan macem-macem di sini, gunung ini gunung sakral gitu kan. Kayak udah di briefing kayak gitu, tapi dia bohong di situ. Kan sempet tuh dicekin sama temennya, cewek juga kan. Lu main nggak gitu kan? Enggak. Pegang sama dia katanya, iya nggak pakai itu gitu kan, nggak pakai pembalut. Tuh ya udah naik, tapi ternyata dia bohong di atas Kak, dia main ternyata. Dan mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dia juga sompral Kak, yang ngusir burung itu Kak. Kan ibaratkan burung itu kan burung ya penyelamat lah buat para pendaki gitu kan. Tapi dia malah kayak gitu, malah ngusir gitu. Mungkin itu kali tingkah dia dibales gitu kan, kayak malah ngusir ini. Pas kita udah turun, udah lanjut, udah selesai bincang-bincang gitu kan. Ternyata si anaknya udah diturunin pas pagi-pagi Kak. Pas Senin pagi berarti ya? Iya Senin pagi dia udah diturunin karena nggak mungkin kalau dia untuk naik ke puncak, karena dia udah benar-benar hipo, benar-benar dibawa sama salah satu ranger itu Kak. Di kontak juga sama panitia, suruh diturunin. Udah kita selesai, terus kita pas turun kita nggak ada apa-apa Kak, aman-aman aja sih alhamdulillah. Bercanda, namanya pendaki kan, terus gombal-gombalan kalau sama cewek gitu kan, biasalah anak-anak pendaki gitu kan, kayak gombal-gombalan gitu kan. Terus udah tuh selesai, kita turun sampai base camp, si anak itu dibawa ke orang yang bisa gitu Kak, kayak orang pintar gitu Kak. Kalau kuncinya kayaknya ya, atau kemananya gitu, terus dihilangin, dinetralin dia kayaknya gitu kan. Terus saya tanya juga sama temennya, jadi ini orangnya? Iya. Terus gue mikir ya, ini kan yang kemarin ya, yang ini kan yang ngusir burung. Terus temennya belakang, iya Kak, yang waktu kemarin itu Kak, yang ngusir burung, yang Kakak lagi ngobrol itu Kak sama burung. Oh ini orangnya? Iya gitu kan. Oh, terus mikir kayak, oh gila sih ini, masih bener-bener langsung kalau bahasa ini langsung bener-bener lo berbuat aneh langsung gitu loh, langsung dieksekusi gitu kan. Beberapa jam kemudian dia sadar kan, udah bener-bener ini. Terus kita udah prepare di jam 6 sore. Jadi kita naik puncak jam 10, terus turun lagi kita jam 5 Kak, jam 5 sore kita udah turun lagi. Terus kita prepare kan, terus kita diarahin ke tempat yang tadi tuh, yang tempat parkiran bawah bis. Dan ternyata di situ ada yang hilang Kak. Pas kita nunggu lama nih, kita kan di WA ya, bawel ya, maksudnya kan besok mau kerja, atau ada yang itu kan pada bawel. Ayo Kak buru turun, sebentar ya, di sini ada yang hilang. Wah gila itu, kita kayak jadi pas kita turun tuh sebenarnya kita dikejar badai katanya. Bener-bener hujan Kak di atas Kak katanya. Emang iya, perasaan tadi cerah-cerah aja deh gitu kan. Maksud kita kan duluan. Enggak, ternyata di atas badai, di WhatsApp-nya gitu kan. Terus sampai di VN juga Kak, di grup itu Kak. Nih, terus di videoin juga kan. Ini tempatnya lagi badai, hujan gede gitu kan. Gitu. Nah, yang si gendut itu yang luka itu, dia itu gak tahu ya namanya. Dia itu yang hilang.
yang hipo dia. Itu bukan rombongan abang. Bukan rombongan saya. Terus yang satunya lagi itu daerah Bogor juga, Bogor Ciawi, cewek juga. Tapi dia yang paling atas juga masih di atas lagi. Dia tadinya kan ranger udah ke situ, nggak ketemu Kak katanya Kak. Tapi pas udah turun dia lagi apa sih? Lagi bahasa Sundanya ngerungkut gitu Kak. Kedinginan di semak-semak. Gitu Kak. Terus ketemuin alhamdulillah gitu kan. Terus dibawa, ternyata dia juga lagi main Kak. Ya udah kan. Namanya orang hipo dibawa turun kan lama tuh Kak ya. Evakuasinya juga cukup lumayan makan waktu gitu kan. Singkat cerita udah pada turun tuh Kak. Sekitar semuanya udah pada ngumpul sekitar jam 1 Kak. Otomatis kan besok kita harus kerja gitu kan. Ada yang kerja, ada yang ini kan ngajar juga ada gitu kan. Terus awalnya sih saya nyalahin panitia juga karena kan emang semua di situ udah pada capek, udah pada udah pasrah juga kan. Dari awal juga udah banyak kejanggalan gitu Kak. Udah kayak runyam lah gitu kan. Terus di itu berantem Kak, ada yang berantem. Ada malah sampai ada yang mau pukul-pukulan gitu Kak. Gara-gara apa itu? Gara-gara itu telat, terus ada yang kayak ini kalau misalkan jam segini belum berangkat, kita sampai rumah jam berapa gitu Kak. Sedangkan ada yang Sukabumi, ada yang di Bandung gitu kan. Terus panitianya yang kayak bingung kan. Terus dijelasin kan, ternyata panitianya itu yang di Lau ini kan dibagi dua Kak. Yang profesional ke Rinjani. Ya, yang baru, yang anak bawang di Lau Kak. Kan kita juga makin panas gitu kan, kayak wah gila ini tuh, langsung kayak pokoknya ada bahasa kasar banget lah, kayak bener-bener emosi banget, goblok tolol banget gitu. Kayak gitu-gitu kan, kayak lu tahu kan Lawi ini kan kayak gimana sejarahnya gitu kan. Lu bilang sama ketua lu gitu kan, jangan main-main sama gunung gitu kan gitu. Pokoknya wah pada berantem gitu, pada cekcok. Terus kan saya kenal kan satu sama Kak Mawar lah, kayak sebut Kak Mawar gitu kan. Dia bilang ke saya gitu, maaf ya gitu kan. Terus saya juga sempat emosi sama dia, kayak kalau saya dipecat dari pekerjaan, emang kakak mau nyari kerjaan buat saya gitu kan. Awal saya gitu kan, karena kan saya belum tahu karakter bos di situ kan. Terus dibilang kayak, kakak mau, saya bilang ke dia, kakak mau ngegantiin gitu. Kakak mau nggak nyariin kerjaan buat saya gitu. Ya maaf gitu kan, sambil kayak dia juga bingung kali kan, karena juga pertama juga dia ke Lau gitu kan. Bingung juga gitu kan. Akhir singkat cerita udah tuh berantemnya udah ini kan, udah alhamdulillah kan. Walaupun emang ada sedikit pada emosi gitu kan, di bis juga pada nggak tenang. Itu saya ngechat kan ke HRD saya. Untungnya pas saya chat, alhamdulillah HRD bilang gini kayak, ya udah Nang, masuk aja. Mau jam berapa kamu tetap masuk, yang penting kamu masuk. Alhamdulillah dong, tenang dong kayak gitu dong. Kayak terus iya Pak, bilang ya sama manajer juga, maaf kalau misalkan banyak kendala di sini. Saya kasih kan bukti-buktinya kan, pas lagi mogok lagi ininya. Nih Pak ada kendalanya gini gitu kan. Oh ya udah Nang, pokoknya intinya ntar kalau mau jam berapa aja pokoknya kerja ya gitu. Gak apa-apa lah, ibaratkan ngantuk juga, yang penting mah masuk dulu gitu kan. Iya Pak, siapa nanti saya datang gitu kan. Singkat cerita udah sampai nih ke Jogorawi lah. Alhamdulillah pas pulang nggak ada lah, aman lah. Pas pulang mah nggak ada apa-apa. Tapi pas di pabrik entah kenapa saya jadi sensitif Kak. Semua ibaratkan kayak mata kuping saya, mata batinnya kebuka semua Kak. Mungkin ya pas saya cerita sama bapak saya waktu itu, pas udah selesai nih kan, udah itu kan bilang kayak, ini ada ngebuka nih mata batin kamu nih. Nih siapa yang ngebuka? Orang saya berlima ibaratkan kayak sama seumuran semua gitu kan, nggak ada yang punya ilmu kayak gitu-gituan kan. Kita emang bener-bener manusia biasa gitu, kayak nggak punya ajian atau apa-apa gitu kan. Ya udah tuh kan di pabrik nih ya, saya juga kan tanya nih sama teman pabrik kan, Perry namanya. Per, lu denger nggak? Denger apa sih Dina? Pas saya pegang pundaknya dia, langsung gini, oh iya apa ini? Ada suara cewek nangis ngerintih kesakitan Kak di situ Kak. Terus dia bilang kayak gimana lu? Kayak gitu Kak, kayak bener-bener kerintihan. Kayak habis diapain gitu ya. Terus gitu. Terus di situ apa namanya, si Perry kan bilang kayak Iya, bukan cewek ngerintih. Ngerintih kan, kesakitan kan. Cewek ngerintih kesakitan. Loh, terus langsung kan bulu ini pada merinding semua kan. Terus dia bilang kayak, ya kok bisa ya, siapa ya di sini kan. Kan di di pabrik kan nggak ada cewek, Adapun cewek di bagian jahit, itu pun ibu-ibu.
jauh di sono gitu kan. Berarti suara kayak bukan ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, kayak seumuran saya itu 20-21 gitu Kak. Kerintik kesakitan di situ muda. Kak. Anak muda gitu kan. Terus pas udah agak siangnya, jam sekitar habis istirahat gitu kan. Pas saya lagi jalan di area itu packingan, saya ngelihat ada cewek pakaian baju apa sih namanya? Kayak baju Belanda gitu Kak. Tank top. Enggak, Belanda, kayak Belanda gitu, pakaian Belanda gitu Kak. Lewat Kak. Sekali. Gaun kayak gaun gitu Kak. Ya pakai gitu-gitu lah pokoknya. kayak itu kan, terus lewat. Terus saya kayak, itu siapa ya gitu kan. itu siapa ya? Udah parah gitu ya. Oke. Lanjut. Itu kan kayak mikir kayak, itu siapa ya gitu kan. Terus saya tanya kan, kebetulan kan kakak saya bilang ayah ya. Dia bilang, ayah pernah lihat gak orang gini. Lihat katanya. Ini ada beneran makhluknya. Kan kalau ayah saya bisa kan ya, ngeliat kayak gitu kan ya. Terus dia lebih jago lah, lebih paham masalah kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak, ada sih yang kayak gitu mah, di pabrik ini banyak gitu kan. Makanya kalau misalkan karyawannya merasa dijolimin sama atasan, bukan karyawan yang jahil tapi makhluk itu. Makhluk itu yang jahil gitu kan, di situ. Nah makanya saya mention dong, waktu itu pernah tuh kita kan bener-bener digempur habis-habisan gitu kan sama itu. Terus mesin tiba-tiba rusak semua. Itu nggak ada yang ngerusakin, itu bener-bener rusak semua gitu kan. Oh berarti yang kemarin itu gitu. Iya. Nah itu orangnya, itu makhluknya yang ngerusakinnya gitu kan. Wah serem juga nih di sini kan gitu kan. Nah tapi di situ kayak di pabrik kayak udah setelah ngomong gitu kayak, wah gila ini kok gue jadi bisa ngelihat kayak gini. Sebelumnya saya nggak bisa Kak, cuman bisa ngerasain doang, cuman nggak bisa lihat. Terus tiba-tiba kayak pas udah mau masuk nih ya, udah mau ini kan belum rame nih ya. Ada anak kecil lewat tuh kata, ih ada anak kecil, ntar lu lihat Per. Enggak gitu. Berarti setelah turun dari gunung jadi lebih kebuka, gitu, sensitif, terus kayak bener-bener kayak udah aja kayak kelihatan semua gitu, semuanya. kayak makhluk apa di situ tuh ada gitu kan. Oke. Tapi abis turun Gunung Lawu tuh aman tuh Bang, intinya tuh ya. Aman. Tapi kalau cuma itu ada ininya kayak lebih sensitif aja lebih gitu sensitif ya. lagi gitu kan. Oke Bang, sebenarnya gue ada beberapa pertanyaan Bang sebelum ke pendakian. Sambil diminum Bang. Oke, siap. Minum dulu Bang. Iya. Wait, dikit lagi sih kopinya habis nih. Nah, berarti kan dari awal rencananya itu kan berarti cuma Sabtu Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu doang. Malam Sabtu jalan, Sabtu pagi nge-trek, Minggu pagi, pokoknya Minggu malam udah turun. Senin pagi udah bisa kerja lagi. Iya, jalan lagi. Nah, berarti kan sesuai itu ya perjanjiannya udah kayak gitu nih. Iya. Ternyata kan ada kendala tuh, yang tadi Bang Nanang sebutin. Ternyata hari Minggu pagi baru trek kayak kan. Nah, kan pasti nggak cuma Bang Nanang doang yang ketika hari Senin itu kerja gitu kan. Ini tripnya nih gimana gitu kok bisa sampai melenceng sehari gitu loh. Nah makanya ini maksudnya trip yang open trip atau memang kayak share cost aja nih cuma patungan? Kayak share cost gitu Kak. Oh cuma berarti akomodasinya doang bayar. Setelah itu selebihnya lo sendirilah gitu kan. Oke. Gitu doang, Nah gitu. kan terus kemudian nih Bang dengan Abang ketika naik gunung dapat trip yang kayak gitu kan. Sempat komplainin kalau gue jadi abang nih, gue akan komplain parah sih terhadap trip itu. Itu kita pas di parkiran itu yang bis pas turun itu yang ngedengar kita ada yang hilang, itu kita pada berantem semua, pada komplain semua, pada minta dibalikin duitnya. Iya, karena kan tujuan kita naik gunung ikut pakai jasa dia itu biar nggak ribet biar ngirit waktu. Nah tapi ini malah ngaretnya parah gitu. Ngaretnya parah sih itu. Oke, Bang, kalau boleh tuh nama trip apa sih, Bang? Nanti kita sensor deh. Gini Bang. Apa? Oh. Oke, nanti kan di mute. Di mute ya. Jadi biar gue tahu gitu. Ternyata ya berarti kan pelajarannya adalah untuk teman-teman semua yang mau ikut trip gitu kan. Carilah trip yang memang bertanggung jawab dan profesional gitu kan, dan juga harus mempunyai portofolio bahwasanya dia pernah bawa orang kemana aja itu kan, karena menyangkut pautkan dengan kenyamanan, keamanan, dan itu ujung-ujungnya nyawa, waktu dan sebagainya gitu kan ya. Kalau tripnya nggak asik kan, terus apalagi ya kita juga bingung gitu kan. Tapi untuk kalau sekarang
mungkin banyak juga trip lah, tapi teman-teman semua Udah bisa lah milih. bisa milih mau yang jangan tergiur sama harga deh. Iya gitu benar. kan. Tapi dari situ juga Kak, yang trip ini, yang tadi saya pakai itu, alhamdulillah dia berkembang Kak. Jadi apa sih namanya? Iya. Udah bisa Jadi dapat kritikan dari peserta, gitu kan. dikembangin lagi. Nah walaupun itu, emang nggak langsung pesat, tapi ya, tapi step-step lah ya, gitu lah. nah itu berarti menerima kritikan daripada peserta-peserta yang pernah klien-klien dia Iya, gitu iya, untuk kemajuan yang berkembang. Itu bagus. Iya, Tapi ada juga yang kekeh juga nih Kekeh dikritik aja lah tetep juga aja ya. gitu. Ada juga lah. Ya bodo tuh. amat lah gitu, Bodo ada juga. amat gue kayak gini SOP-nya gitu Iya. kan. Nah, terus kemudian nih Bang, singkat ceritanya kan Abang masuk ke pasar setan tuh gitu kan. Pasar Dieng ya gitu kan. Terus kan Abang dibangunin tuh ternyata pagi. Nah, sebenarnya itu ada perbedaan selisih jam atau gimana? Kayaknya ada deh, soalnya kan saya kan di pasar setan itu sekitar jam 6.45 ya. Tapi pas sampai di pertigaan itu, saya lihat jam lagi itu kayak jam 7 Kak. Kayak jadi kan padahal kan itu kan Jam kalau 7 pagi tapi di hari yang sama. di hari yang sama gitu loh. Oh. Makanya kan saya juga bingung. Kan kalau misalkan dunia kita sama dunia itu kan harusnya kan dunia dia kan Lebih, cepat ya. iya. Kita lama. Ini kebalik Kak. Anehnya tuh gitu Kak. Makanya saya bilang kayak bangun udah pagi. Nah, kok udah pagi? Berarti udah beda hari dong gitu. Iya, kirain aku tuh bangun udah di hari Selasa. Nah, ya itu gitu kan. Selasa pagi tapi Iya. di hari yang sama juga Iya, gitu gitu ya. kan. Berarti kayak per sekian menit Abang ngelewatin sebuah pasar itu kali. Iya, Tapi gitu. Abang ketika masuk ke kita bilang dimensi yang Iya. lain lah gitu kan. Abang ngerasa lama nggak? Lama itu semua gerakan pada lama semua Kak. Makanya kan kayak ada yang motong ayam kayak Iya. Tek gitu ya. tek gitu doang Kak. Jalan, Jalannya slow-mo. slow, kayak vokal slow-mo Iya. banget lah kayak. Lo mau kemana? Bener-bener slow banget Kak gitu kan. Terus saya juga jalan juga kayak lama banget gitu, nggak sampai-sampai. Pas saya udah bilang kayak capek, baru ada batu tuh di ujung Di pasar situ. itu. Nah, ya. berarti kan Abang sempat terpisah nih gitu sama yang tadi Panjul, Rahman, terus Teman-temannya. temannya gitu kan. Nah, ketemu lagi tuh setelah di mana? Pas kan puncak nih kan ada kayak turunan dikit yang ada, ternyata situ ada YouTuber yang lagi ngevlog juga. Ngevlog, Gitu. oke. Nah di situ kita ketemunya. Nah, apa respon dari teman-teman itu? Kayak nggak percaya aja sih, masa kok Tapi tetap diceritain juga apa kalau yang di situ dirasakan? kayaknya nggak cerita Kak, karena kan nggak boleh cerita di atas gunung Kak. Iya. Kalau kayak gitu kan, maksudnya ada kejadiannya nggak boleh diceritain di situ kan. Tapi takutnya. Abang ngebantanya, Abang dari mana gitu? Bilangnya gini aja, gue nggak tahu, gue nyasar gitu doang, nyatuknya gitu doang kayak tiba-tiba gue di sini. Padahal gue tadi sambil nunjuk kayak tadi gue lewat sini gitu kan, lewat sini, nggak belok kiri, gue lurus terus. Makanya si Panju bilang halu lu gitu kan, salah kali lu jalan, nggak tahu lah, pokoknya intinya gue lewat situ, gue gituin kan. Ya udahlah, yang penting lu selamat gitu kan. Nanti Abang masuk situ ngasih 2.000. Abang sempat ngambil barang suatu gak di situ? Enggak, jualan makanya itu aku nggak ambil. Apa aja sih Bang yang dijual di situ tuh? Kayak daging, cuman dagingnya merahnya merah kayak apa ya? Kayak merahnya tuh kayak udah kayak pengen busuk gitu Kak. Oh, Merah. daging busuk dong. Nggak tahu juga maksudnya kan. Tapi anehnya tuh nggak kecium amisnya Kak. Pakaiannya gitu kuno atau? Pakaiannya kayak orang-orang Jawa dulu gitu Kak. Pakaian kayak orang-orang Jawa dulu. Ada yang gitu. jualan doang atau memang ada yang belinya di situ? Jualan doang. Jadi saya doang yang pembeli. Sama si Dika Iya, itu? masih Dika itu. Maksudnya kita cuma satu orang, yang lain pada jualan pada kayak lalu lalang gitu Kak. Berarti pasarnya mau bangkrut karena nggak ada yang beli gitu. Bisa jadi. Jadi makanya potong daging itu males. Males ada. Mana sih yang beli nih? Nggak ada, satu Ya gitu. lo pendaki nggak ada duit lo. Mungkin beli lo gitu kali ya gitu kan. Biar nggak serem-serem banget gitu. Oke. Nah terus kemudian nih ada juga yang hipo. Terus kemudian yang tadi abang sempat kayak ketemu sama si apa kayak sebuah raja ya. Raja. Ngasih wejangan nggak sih atau ngasih pesan nggak sih ke abang tuh sih? Enggak sih, kalau si raja raja itu nggak ngasih apa-apa. Dia cuman kayak bertapa aja. Terus kan langsung ditubruk sama yang Si Dika itu. ya. Sebenarnya pengen ngomong sih, tapi kan kata si Dika nggak boleh, jangan gitu kan, jangan diganggu gitu kan, gitu katanya. Oke, nah terus kemudian nih bang, kan ada juga nih, mungkin bukan rahasia publik juga bahwasanya ada burung jalak hitam, ada burung jalak biasanya yang ngikutin mendaki katanya gitu kan. Tapi ketika naik Gunung Lawu juga emang aku juga nemuin juga sih burung jalak yang
di depan mata kita juga ngikutin gitu. Terus kan abang ngobrol sama burung. Iya, gitu. ngobrol kayak- Abang baru pertama kali ngobrol sama burung apa gimana? Kayaknya itu baru pertama kali deh. Kan sebelumnya sama kucing doang. Aku punya kucing aja. Oh, punya kucing. Punya kucing. Emang aku sering kayak gitu kayak ngobrol kayak kalau lagi galau, gue lagi putus nih sama itu. Cara ngobrol sama burung gimana bang? Ya bilang kayak Sambil lilus gak? enggak lah kan dia kan bukan burung yang itu ya. Bukan burung yang itu. Kalau itu burung di atas beda. tinggi itu. Burung jalak beneran. Ya, burung jalak beneran. Oh. Kalau itu burung perkutut. Iya. Kalau berkutung-berkutung, kuk deruk. gitu Iya, doang kan. iya. Nah ketika abang ngobrol sama burung nih gitu kan, tuh burung respon nggak bosannya? Cuman ngeresponnya Teng teng teng. Enggak kan, dia kan biasanya main pala doang kan? Iya, itu ya kan? deh. Soalnya kan dia cuma kaki dua kan, Iya, nggak iya, mungkin bener. kan digini-gini kan? Iya, nggak mungkin kan, Paling nggak pala mungkin doang, gini tek, ya. tek, 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 tek. Iya. Tempat gitu kapan dia tetap nunduk gitu burungnya tuh. Pas lagi ngobrol sih dia kayak nengok-nengok gini doang, kayak soalnya dia tuh ngerti apa yang kita ngomong gitu. Gitu. Karena iya. Pas kayak gitu terus pas masuk juga pas ketemu dia kayak nunduk gitu kayak ngasih hormat gitu Kak ke aku. Makanya aku kayak say hi gitu lah baik kan alanya aku gitu. Hai gitu. Udah nungguin ya gitu. Kayak gitu-gitu karena kan nggak boleh itu juga kan. Iya, selain burung, abang nemuin satu apa aja di situ tuh? Itu doang sih kayak ada. Burung. Burung doang sih kalau itu mah burung ya? doang. Nggak ada yang Nggak lain. ada yang Nggak ada. lain-lain gitu ya. Oke, nah abang sebenarnya sebelum naik Gunung Lawu gitu kan, ini kan kita bilang kan abang kayak agak sedikit sensitif lah ketika saat tadi abang menceritakan gitu kan. Emang ada background sensitif atau gimana tuh? Atau sensodyne gitu? Enggak, emang kebetulan kalau saya itu kan dari bapak ya, turunan dari bapaknya gitu kan. Mungkin kalau ada orang yang bisa buka langsung kebuka gitu Kak. Paham nggak? Maksudnya mata batinnya. Oh. Jadi gampang kebuka gitu. Mungkin dari bapak juga kali kan, bapak juga kan itu. Oke, tapi setelah kejadian di Gunung Lawu yang abang yang tadi ceritakan gitu ya, ada niatan mau naik Gunung Lawu atau mungkin ke Gunung Lawu? Enggak ya? Pengen sih. Malah pengen lagi Pengen kesana lagi ya? karena pengen tahu maksudnya si raja itu sekarang kondisinya gimana. Oh, gitu apa loh. masih begini? Apa Iya, atau udah males. Enggak bohong. Nggak mau canda gitu. Maksudnya kirain tuh kan ada juga tuh pendaki Iya. yang ketika mengalami kejadian yang gak ngenakin terus dia kan kapok. Terus gue nggak mau lagi lah naik gunung inilah gitu kan karena pengalaman yang horornya gitu kan. Tapi justru abang kagak dong ya kan. Justru Tapi malah- kalau misalkan pas di awal, pas lagi di hari-hari parkiran itu, aku sempat kayak udahlah nggak bakal kesini lagi, udah kapok kalau waktu itu. Tapi pas udah Pada saat kejadian, itu. pada saat itu, kalau sekarang ya pengen balik lagi. pengen karena naik lagi. Dan karena Lawu itu menyimpan suatu keindahan dan juga bukan keindahan sejarah lagi, gitu. keren ya. banget kayak itu. Sejarahnya banyak, indahan juga iya gitu Wah, kan. apalagi gitu kan mau sudut dari manapun kalau foto landscape tuh bagus semua. Ih keren gitu semua, kan. itu gue bener. Ada kok di Instagram saya Iya banyak kan? banget, Nah, keren-keren banyak tuh kan. banget gitu Iya. kan. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya gitu kan. Kira-kira Abang punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang mau naik gunung nih Bang? Oke, kalau pesan-pesan saya sih kalau mau naik gunung yang pertama ya cari teman yang benar-benar asik dulu Kak. Berarti- Karena kalau teman yang udah asik pasti di perjalanan asik terus Kak. Berarti ngeklop dulu nih. Ngeklub dulu ya, Oke, ngeklub dulu. Satu. Ya satu. Yang kedua cari temen yang tahu medis Kak. Oh. Medis jadi jangan sekedar dia cuman medis ini. Ya minimal dia medis dasar deh. Oh, ini kayak PPGD, Iya. penanganan pertama Iya. pada kondisi darurat. Kalau nggak gitu ya. kitanya gitu yang tahu medis gitu. Iya. Biar nanti kalau ada sesuatu atau apa kita bisa gitu. Yang ketiga yang tahu gunung. Kan kayak misalkan dia pernah ke situ jadi kita tahu gitu kan. Terus jangan sampai kayak saya kan mecah rombongan terus kan, sendiri terus kan. Nah, itu jangan kayak gitu. Terus yang terakhir kalau emang mau sendiri sama teman-teman naik mobil pribadi bisa, tapi kalau misalkan mau nyari travel yang bener-bener terpercaya lah gitu yang Dan udah kendaraannya juga oke ya. nah kendaraannya oke gitu, jangan sampai kayak kejadian kayak saya Iya. kendaraannya kayak gitu kan gitu. Tripnya murah, ternyata kendaraan emang sewa aja murah juga, makanya kondisinya bobrok. Bobrok Biasanya kan ya. begitu ya. Iya. Gitu. Jadi biar kenyamanan teman-teman semua bisa perbandingin tuh antara trip A, trip B, trip C apa aja sih gitu kan. Pokoknya jangan tergiur dengan harga gitu kan. Dan jangan terlalu ekspektasi bahwasanya gue dapat fasilitas ini Iya, itu. gitu kan. Kayak karena si trip juga ya harus dapat untung juga gitu Iya. kan. Kalau nggak dapat untung namanya bukan bisnis gitu Bukan kan. bisnis, Kan iya, gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Nanang gitu kan.
udah pembagian pengalamannya di sini gitu kan. Nanti kita izin untuk nampilin video ataupun fotonya di video ini gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Nanang atau Bang Nanang ini bukan untuk nakut-nakut, untuk ini nih ke teman-teman semua ketika naik Gunung Lawu, Gunung Sindoro, Sumbing dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Nanang, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.